Dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan pertama dan dalam tahun 2021. Saya akan mengajak kita kembali membaca firman Tuhan Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagi yang membaca dan mendengar dan melakukan firman, bersama kita baca. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, ada dua nama yang kita lihat diberikan kepada yang datang melalui kelahiran dari seorang perawan yang bernama Maria. Nama yang pertama Yesus, dan nama yang kedua Immanuel. Nama yang pertama Yesus artinya melepaskan umatnya dan melepaskan kita dari dosa. Dan nama yang kedua Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, kedua nama ini bisa melepaskan kita dari dosa dan sampai mempersiapkan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja akan masuk dalam peningkatan yang terus menerus, pembaruan kepada pembaruan, pendewasaan kepada pendewasaan, sampai kita disebut tidak bercacat celah bagi hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 saya bacakan bagi kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, gereja sudah harus tidak bercacat celah. Siapapun dia yang ada di dalamnya, apakah dia bapak-bapak, ya, apakah dia ibu-ibu, apakah dia pemuda-pemuda, pemudi, anak-anak, Roh Tuhan akan mengerjakan semua. Tidak ada yang ada alasan. Kalau mau diberkati, siap bagi hari kedatangan Tuhan, tidak masuk dalam penyiksaan antikris, tidak masuk kepada alam maut, apalagi neraka kekal selama-lamanya, tersiksa. Jadi dua nama itu mampu menolong kita semuanya. Di dalam perjalanan bangsa Israel,
saya melihat itu juga dua hal itu terjadi, saudara-saudaraku. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12, saya akan mengajak kita membaca Keluaran pasal yang ke-12 mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi permulaan segala bulan itu termasuk tahun yang pertama. Jadi ya bulan yang pertama, tahun yang pertama. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saudaraku, ini adalah mewakili nama Yesus. Kalau bangsa Israel domba untuk kelepasan dari perhambaan di Mesir, tapi bagi kita, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang akan melepaskan umatnya dari dosa. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia sebagai anak domba Allah. Ini harus yang pertama sekali. Dan saudara-saudaraku, di dalam Keluaran pasal yang ke-40, tadi malam kita baca, saya bacakan ayat 17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua. Ini tahun yang kedua. Jadi bukan lagi tahun yang pertama, ini tahun yang kedua. Pada tanggal 1 bulan ini, maka didirikanlah kemah suci. Jadi tanggal 1 bulan A atau bulan 1 tahun pertama, itu pengambilan anak domba. Baru tanggal 1 bulan 1 tahun kedua, itu mendirikan kemah suci. Apa artinya kemah suci? Adalah kerinduan Tuhan supaya Dia berimmanuel bersama dengan umatnya. Ini sekarang ya, Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi pertama, kita semua masing-masing harus mengalami kelepasan. Dan kalau bangsa Israel supaya mengalami kelepasan dari perhambaan Mesir, baru di tahun kedua bangsa Israel harus atau sudah selesai membuat semua peralatan ini. Dan tahun yang kedua tanggal 1 Musa sudah menyusun itu semuanya. Baru di atas tabut itu, disitulah tiang awan dan tiang api yang harus mereka ikuti. Kapan dia berangkat, harus berangkat. Kapan dia berhenti, harus berhenti. Itu menurut pimpinan Tuhan. Jadi Immanuel itu juga
bukan hanya Allah menyertai, tapi kita menurut pimpinan Tuhan. Sebab kalau bersama dengan Allah nggak menurut, itu bukan Immanuel. Itu membuat musuh dalam selimut. Sudah jadi orang Kristen, tapi perbuatannya bukan orang Kristen. Nah, ini banyak ini saudara. Dan nanti semua akan masuk dalam kelompok antikris. Orang-orang yang dalam persekutuan masuk. Mengapa mereka masuk golongan antikris? Karena mereka tidak mengerti firman dan tidak melakukan. Sehingga mereka itu tetap menjadi Kristen yang bebas semaunya, tidak tergembala, berbuat apa saja. Jadi tidak sungguh-sungguh dalam suasana Immanuel itu. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan lihat, saya pikir ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, jadi di antara jemaat itu, semoga kita nggak ada itu. Semua harus murni, mendengar dan mengikuti. Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi yang sungguh-sungguh termasuk itu adalah Immanuel yang mendengar, menurut, sampai kita berperangai perangainya Tuhan. Ini baru Immanuel. Jadi jarak dari Yesus Juru Selamat kepada Immanuel ini harus jadi pergumulan kita. Kalau di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, dari Paskah kepada rumah Tuhan yang sudah tersusun itu setahun. Karena pertama anak domba itu memang tanggal 10 bulan 1, tapi untuk sudah tersusun bait Allah itu nanti seperti ini. Nah, ini. Itu tanggal 1 bulan 1 tahun yang mantap. Berarti gak ada yang ngantuk, biarpun tadi malam ya begitulah biasanya, salam-salaman bagus ya. Tapi kalau nggak ada yang salam, nggak usah salam-salaman juga nggak apa-apa, tidur aja udah. Tapi kalau memang ada salah, jangan tunggu tahun baru juga. Nggak usah pakai tunggu. Begitu salam minta ampun. Jangan sampai lama-lama matahari sudah tenggelam, masih ditunggu tahun baru. Aduh. Nah, kalau terjadi apa-apa nanti gimana? Makanya jangan biasakan itu. Tapi kalau memang salah harus. Tapi jangan itu jadi kebiasaan. Dari mana ketiduran, aku mungkin kecapean tidur, saya kira nggak bikin. Tapi saya pikir Bapak Siloy sama saya nggak ada yang nggak enak ya. Lois juga nggak sakit lagi sama saya. Kalau ada langsung siapa, bukan tahun baru pun Excel ada sakit hati nggak? Kami satu rumah, Felis. Dulu aku mereka
Tapi nggak sakit hati kan? Wih, jadi ngapain? Ya, tapi kalau mau baca firman ya bagus. Itu tak jadi masalah. Dinasihati kapan aja juga boleh. Tapi kita beri dinasihati terus. Kayak begini juga. Ini justru di hadapan Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada malaikat Tuhan. Kita saling berbagi, ada bersaksi. Nah, firman menasihati. Jadi dari nama Yesus ke Immanuel itu pergumulan. Yesus kelepasan, Immanuel itu sudah kita, kalau di dalam arti yang kita sudah baca Keluaran pasal yang ke-40, mungkin belum ada yang baca ya, karena baru tadi malam masih tahu baru aja semuanya ya, belum ada kali yang baca. Tapi kalau kita baca itu mulai ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Jadi sebenarnya mendirikan itu hanya menyusun seperti ini. Nah, ini baterainya enggak, belum banyak dipakai. Jarang dipakai sih di Hotel Alok. Kalau nyanyi kita di sini nggak usah kuat-kuat. Kalau di Hotel Alok kencang habisin semua. Di sini kita soalnya berlingkungan ini kita tetap menjaga juga. Ya udah nggak pakai deh. Nah, jadi beginilah susunannya. Jadi ini tinggal menyusun. Tapi kalau mengerjakan, begitu Musa turun dari Gunung Sinai, itu dikerjakan semua. Dikerjakan. Jadi artinya kita semua harus sudah punya pengertian firman. Dari penginjilan, mengerti tentang keselamatan, sampai kepada peningkatan pendewasaan, mengerjakan keselamatan. Itu harus sudah ada. Jadi Immanuel itu mengerjakan keselamatan sampai kita berperangai perangainya Allah. Itu namanya Immanuel. Jadi kalau kita bersama dengan Allah, kita nggak pernah nurut, kita nambah-nambahin, digebukin nanti, tambahin hukuman. Jadi kalau bersama Allah harus saling mengerti. Haleluya. Kita sesama kita kalau bersama-sama harus saling ngerti dong. Jangan begitu ketemu gigit-gigitan. Begitu ketemu gigit-gigitan. Apa yang itu? Kucing sama anjing. Kita kan bukan kucing, bukan anjing. Harus ngerti dong. Gitu. Itu namanya. Justru harus saling mendukung, saling membangun, harus bisa saling butuh satu dengan yang lain. Kalau nggak lihat udah kangen, udah kangen banget. Satu hari nggak ketemu, kangennya nggak ketulungan. Itu kalau sudah cinta malah bang. Haleluya. Jadi kita harus saling mengasihi lah. Haleluya. Ini sudah. Apalagi kalau kita perhatikan ini, permulaan dari kelepasan, mereka harus sehati satu rumah untuk mengambil domba dan harus makan bersama satu rumah, belum satu bangsa. Nanti kalau untuk melihat tiang awan, tiang api itu satu bangsa. Tapi kalau untuk menerima domba itu harus per keluarga. Haleluya. Harus perhatikan ini dengan sungguh. Mari kita lihat Keluaran pasal 12. Mulai ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga.
Haleluya. Jadi nggak bakal bisa bertumbuh kalau keluarga belum bersatu. Ini gimana? Yang satu becut, tahu becut? Gitu. Tadinya mukanya cakep, tapi jadi mencong. Karena becut itu apa? Mewek. Tahu mewek? Bagaimana bahasanya? Nah, ya cemberut. Nah, iya. Jadi bagaimana bisa maju kalau cemberut? Mundur bisa, bisa. Pulang bisa, perang bisa. Ya. Tahu? Tapi kalau muka kita kayak bulan purnama, senyum, semerbak, ya kan? Ini biar masalah yang besar bisa diselesaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi katanya kalau ada corona, bersatu kita mati. Katanya. Tapi kita semua dalam Tuhan lah. Haleluya. Tuhan ada yang selesai. Iya. Kalau corona begitu katanya, bersatu kita mati, berpisah kita sehat. Katanya begitu. Tapi kalau keluarga harus sehat di dalam hati, nggak ada persoalan, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam-dendam, nggak ada nyinyir-nyinyir. Tadi masih lama sudah minta, biar kita benar. Nggak boleh itu menjadi dipertahankan. Kalau Yesus mengadakan begitu, nggak jadi itu dia jadi domba Paskah. Haleluya. Tapi karena dia tidak mempertahankan kebenarannya, tidak mempertahankan kealahannya, dia bisa menjadi lihatlah anak domba Allah yang melepaskan umatnya dari dosa. Ini saudara-saudara. Jadi mari masing-masing keluarga kita ini mulailah bangun dengan baik. Bahasa Batak dan juga huma parotai. Iya. Jadi saudara-saudaraku masing-masing jangan lagi sakit hati lah, apalah, luka lama sampai bekas-bekas juga nggak boleh. Haleluya. Bersih semuanya. Karena darah Yesus, darah anak domba Allah luar biasa. Amin. Melebihi dari segala obat, salep, anti kerut, anti luka, anti apa lagi katanya. Darah Yesus yang luar biasa. Ini saudara-saudaraku. Jadi hari pertama, bulan pertama kita lanjut senyum dan berbuka gembira. Kita nyanyi dulu. Senyum dan berbuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjalan tangan semua. Senyum gembira. Harus benar-benar. Jangan kebiasaan yang tadi malam. Mula doka sabaku. Apa lagi? Nasuhu moto. Jangan kebiasaan, harus benar-benar mengampuni karena darah Yesus itu luar biasa. Amin. Melepaskan kita. Yesus itu artinya melepaskan umatnya dari dosa. Dan Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Harus ada orang yang mau. Itu baru bisa mendirikan rumah atau tempat bagi Tuhan untuk Tuhan berdiam di dalamnya. Tadi Keluaran 25 itu ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu
sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikian harus kamu membuatnya. Jadi rumah itu adalah Yesus, Bapa di surga berkata, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Itu artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Dan inilah nanti akan membimbing perjalanan itu sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, rumah itu dia seperti ini. Ada pintu gerbang, ada mezbah bakaran, ada kolam pembasuhan, ada pintu kemah, ada meja roti, ada pelita. Ya inilah semua. Baru di atas tabut itu, paling atas, itulah nanti tempatnya tiang awan dan tiang api. Mari kita baca itu biar semua kita lihat dalam firman Tuhan. Keluaran pasal 40 mulai ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi alat yang paling atas itu, itu tabut itu, disitulah ya tiang awan, tiang api. Saudara-saudaraku, itu namanya Allah ada di dalam kemah Immanuel, dan harus kita mau dibimbing. Saudaraku, setahun itu ataupun sejak Musa naik sudah menerima untuk membuat kemah itu, ya, bangsa Israel semua mengerjakan. Tidak ada yang tidak ikut. Semua mempersembahkan tenaga, yang bisa tenaga mempersembahkan harta, karena membuat kemah itu mahal. Ini pelita ini aja juga namanya pelita emas. Sampai berapa kilo itu? Banyak. Jadi itu semua yang di dalam pintu kemah masuk semua dilapisi emas. Apalagi kalau yang paling atas itu emas murni. Kalaupun di situ ada tabut, ya, kayu menunjukkan manusia, tapi sudah dilapis dari dalam dan dari luar. Ini saudara-saudaraku, jadi mahal. Jadi semua itu dari pengorbanan bangsa Israel. Jadi semua yang hatinya tergerak, ya, itulah. Sebabnya saudaraku, sangat baik kita semua dalam ibadah kita jangan ada yang terpaksa, harus tergerak. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa itu perbudakan lagi kembali, Mesir lagi, ya. Bukan karena diiming-iming, itu nanti nggak bisa itu dengan kasih dan setia, saudaraku. Kalau diiming-iming, aku gaji kamu, pas enggak dikasih gajinya, alah, udah berhenti lagi. Karena dia bukan mengasihi, karena gaji. Jadi semua harus tergerak dan harus karena mengasihi Tuhan. Apalagi nanti kalau sudah, ya, tiang awan, tiang api di atas kemah,
di atas tabut, itu sudah harus diangkut oleh imam. Itu menunjuk tanggung jawab, kesetiaan sampai nanti ke tanah Kanaan, melalui sungai Yordan, melalui berapa kali di Jericho dikelilingi? Ya, 7 kali. Hari yang ke-7 7 kali satu hari. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi itu artinya kita sudah mengerti firman dan mengikut Tuhan dalam pengertian firman. Banyak saudaraku mengikut belum dalam pengertian firman. Jadi apa? Saya dulu belum mengerti apa-apa keagamaan ini, tapi saya ini fanatisme. Jadi pengiringan saya fanatisme. Saya perlu rasa agama kita dihina, sakit hati saya. Padahal saya belum ngerti apa-apa. Saya baru berapa tahun. Jadi apa yang ada pada saya? Bukan mengikut Tuhan karena pengertian. Itu hanya karena fanatisme. Banyak orang Kristen juga begitu. Jadi kalau mengikut Tuhan, Immanuel, ada tiang awan, tiang api di atas tabut, itu adalah orang yang mengerti dan dia bertanggung jawab. Dan karena dia mengasihi, dia mengikut dan menurut. Harus sampai ke sini kita ini. Jadi banyak orang hanya fanatisme agama aja. Buktinya yakin nggak selamat? Cuma Tuhan yang tahu. Apalagi yakin nggak ke surga? Hanya Tuhan yang tahu. Yakin nggak manusia bisa suci? Mana bisa? Gak percaya, saudara. Jadi dosa itu awalnya yang pertama adalah tidak percaya. Nah, jadi kita harus percaya semua kepada Tuhan. Dan percaya kita, iman kita bertumbuh kalau kita semakin mendengar firman Tuhan. Jadi pengiringan harus karena sudah mengerti, ada tanggung jawab. Karena kita cinta kasih kepada Tuhan, mau melakukan firman-Nya, baru kita mengiring. Itu artinya tiang awan di atas tabut. Itu artinya tiang api, tiang awan di atas kemah. Ini saudara-saudara. Jadi saya lihat tahun pertama, di bulan yang pertama itu keselamatan. Tapi di tahun kedua, hari pertama, bulan pertama itu Immanuel. Mengikuti Tuhan sudah dalam pengertian firman. Sudah ada firman. Makanya kita harus mengerti. Berbahagia yang membaca, mendengar, melakukan. Inilah Immanuel kita. Pergumulannya harus sampai ke situ. Kalau begini ini pasti diberkati oleh Tuhan. Yakin deh saya. Asal semakin berani melakukan firman Tuhan ini. Seperti Abraham melakukan firman. Keluar, ya udah keluar. Mau pakai nanya-nanya kemana? Nanti rumahku di situ. Warna apa? Mana dia mikir-mikir itu. Ya udah percaya saja sama Tuhan. Dan benar-benar semua boleh terjadi dengan baik. Orang percaya itu atau orang umat Tuhan itu berjalan dengan iman. Jangan takut. Apapun yang terjadi berjalan dengan iman. Dulu ibu gembala saya ajak ke Sumatera. Takut dia. Ditakut-takuti sama orang-orang teman-temannya saudara. Taruh dari sumber mandi jangan kau ikut orang Batak. Orang Batak makan orang. Tapi dia berjalan dengan iman. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tolong. Buktinya sampai sekarang gak ada yang makan, masih ada lengkap di situ. Kupingnya aja lihat dulu, ada yang kurang. Gak ada aku makan kupingnya. Lengkap di situ semua. Makanya kita berjalan dengan iman. Jangan khawatir, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan lewat dunia.
yang langsung. Nggak ada. Orang begitu lahir ada giginya. Wah, ajaib itu. Berapa giginya? 32. Nah, itu gigi apa itu? Orang dewasa itu. 5, 1. Taringnya 1, 2. Menggerak atas bawah. Nggak ada. Nanti opung-opung bilang, cucuku sudah nunggu gigi. Itu nanti ada waktunya itu. Cucuku udah nunggu giginya atas bawah. Ada waktunya. Tapi kita harus berkembang. Jangan berhenti. Haleluya. Mari kita lihat dulu ini. Dalam kitab Keluaran tadi. Keluaran pasal yang ke-13. Saya semakin lihat semua firman Tuhan. Tuhan baik. Tidak usah pusing-pusing ini itu, tapi Tuhan juga. Ya. Allah menuntun umatnya. Ini pertamanya tiang awan, tiang api yang belum ada pondasi. Belum ada rumah Tuhan. Belum dibuat. Ini artinya orang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus hanya karena kerinduan, tapi dia belum mengerti firman Tuhan. Bisa saja begitu. Itu nanti tidak ada pondasinya. Sebentar dia nggak ngerti, dia pikir rendah hati, tapi dia sudah sombong. Nah, begitu sudah bisa begitu. Kalau belum berpondasi firman, biarpun dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bisa. Makanya kalau tidak ngerti, orang Batak bilang hasil bukan. Tahu hasil bukan? Dimasuki roh yang lain. Bisa begitu. Nah, itu sebabnya harus sampai berpondasi firman. Keluaran pasal 13. Mulai ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Ini belum ada rumah Tuhan seperti itu. Jadi artinya orang begitu percaya pun, kalau sungguh-sungguh hatinya mengasihi Tuhan, bisa langsung dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya. Tapi belum belajar firman Tuhan. Orang yang begini-gini nih, tanpa disadari bisa sombong rohani. Nah, itu sebabnya firman Tuhan itulah netralisasi. Nah, jadi yang diikuti terus itu Tuhan sendiri nanti melengkapi. Buat rumah dan berkembang, mengerti percaya, mengerti mengubur hidup lama, mengerti dipenuhi dengan Roh Kudus, mengerti pendalaman firman, mengerti persekutuan. Itu artinya itu, mengerti penyembahan, mengerti perobekan keinginan daging. Nah, kalau firman di atas pengertian ini dan kita semuanya mengambil satu ketetapan hati, mengasihi Tuhan, setia dalam itu, itulah pengiringan sampai kepada kesempurnaan. Ini sudah berlaku. Kita semua harus semakin mengerti karena dipersiapkan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga tahu kerinduan kita. Kalau tidak ada kerinduan kita, Tuhan tidak bakal kasih firman. Paling yang begitu-begitu. Selamat, diberkati. Ya, jamah mobil orang nanti itu jadi milikmu. Bisa begitu. Kalau nggak ada firman, ya dijamah beneran. Ya, nanti lama-lama aku dari neraka kirimkan ini kepada 200 orang. Nanti kamu dapat berkat rumah yang bagus. Ada juga yang begitu. Percaya dia berkat dari situ. Padahal berkat adalah kalau kita melakukan firman-Nya,
Tuhan tidak membiarkan. Amin. Kalau Tuhan jadi gembala kita, akan kekurangan. Amin. Nah, kalau ini dikirimkan, saya yakin juga Tuhan juga bisa memberkati, karena sudah menginjil. Tapi kalau saya baru dari neraka, kirimkan kepada orang lain, loh, udah langsung diralat sama si Abraham. Tidak boleh dari yang sudah di sini, ada batasnya, tidak boleh. Di sana ada firman Tuhan, ada kesaksian nabi-nabi, itu yang diperhatikan. Enggak, mestinya dari orang mati. Tapi ada ini lagi nanti orang berkata, aku dari kematian, begini-begini, beri ini. Wah, orang beri juga sih. Nah, karena itu dia dibaptis. Ya fondasinya itu jadinya. Nah, ditulis lagi, kirimkan kepada 200 orang. Nanti kamu dapat rumah baru. Nggak tahu dari mana itu harganya. Saudara itu sudah diralat sama Abraham, tapi masih ada juga. Nah, itu namanya bandel, saudara. Dan orang juga yang mau dapat berkat begitu, itu berkatnya orang bandel. Jadi kalau kita tergembala, semakin rendah hati, semakin teratur, semuanya semakin teratur. Karena kita mau ke surga itu dipersiapkan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Jadi apa yang kita baca di sini, Musa saja belum naik menerima untuk pembuatan rumah Tuhan. Nanti kalau mereka sudah di Gunung Sinai, baru naik. Musa naik, dan mulai dari situ Musa memilih orang-orang yang tepat untuk membuat pekerjaan itu. Dan nanti tanggal 1 bulan 1 tahun kedua semua sudah selesai dan Musa menyusul. Baru dalam susunan yang ada itu, disitulah tempatnya tiang awan dan tiang api. Haleluya. Nah, jadi kalau di sini apa yang kita baca pasal 13 belum ada ya tempat pondasi sesungguhnya. Karena pondasi sesungguhnya dia harus ada di atas kemahnya Tuhan. Haleluya. Itu artinya kalau kita semakin setia, semakin dibangun, semakin berserah, sudah mengerti. Nah, jadi perjalanan kita adalah di dalam pengertian yang benar, memulai perjalanan kita, dan itu nanti sampai ke tanah Kanaan. Ini hari ini saudaraku, biar itu yang terjadi. Tuhan sudah semakin memberikan pengertian kepada kita. Jangan tiang awan, tiang api yang belum ada suasana yang ya tepat. Karena Tuhan itu akan membimbing terus, tahap demi tahap, tidak langsung secara keseluruhan. Karena kalau nanti langsung begitu cepat, bukan itu cara kehendak Tuhan. Dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, sebenarnya menurut perjalanan bangsa Israel tidak terlalu jauh. Tapi dari Mesir ke tanah Kanaan harus dalam pimpinan Tuhan ditempuh dalam berapa tahun? 40. Tapi kalau jalan gitu, wah, orang dari Mesir ke Israel perjalanan nggak sampai 2 minggu, boleh lentur, ya kan? Ya taruhlah naik mobil, ya itu nggak sampai sebulan pun udah nyampe. Bahkan yang 10 hari udah bisa. Taruhlah naik bis, cepat. Ya, kalau jalan kaki mungkin nggak sampai 2 tahun lah. Ya, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir karena mau dibunuh oleh Raja Herodes. Itu udah gitu lama. Tapi dalam pimpinan Tuhan bangsa Israel, ya, dari Mesir ke tanah Kanaan berapa tahun? Sampai yang bilang 40 tahun. Semua ya. Amin. Aku juga sama kok. Kita takut ya. Harus berani dong.
Berapa tahun? Itu jalan Tuhan. Kenapa demikian? Ya Tuhan itu menuntun, ya, dengan caranya enggak langsung drop, kamu harus sempurna, enggak begitu. Memang kita ini harus sabar. Apalagi dalam penggembalaan ini, saudara, macam pun itu perhatian orang itu. Kalau enggak sabar, tapi tampung semua. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang suka cabai, ada yang nggak mau suka cabai, ada yang kurang asin, ada yang kegaraman. Repotlah itu. Tapi itulah Tuhan akan membawa indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Yang penting sabar. Haleluya. Belajar sabar. Jangan berutu-berutu. Itu bukan sifatnya kita. Sifat berutu-berutu itu bukan begitu, saudaraku. Tuhan itu berjalan dengan baik, pimpin dan indah, penggembala. Dalam saya kalau enggak salah, saya pasal berapa yang hamil dituntunnya perlahan-lahan, yang anak-anak dipangkunya, ya. Kalau ya begitulah cara pimpinan Tuhan. Ya, pasal 40 ya, ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Nya itu menunjuk siapa? Tuhan. Ada huruf besar di tengah-tengah kalimat. Jadi ini cara Tuhan. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan tangannya. Itu jawabnya. Kalau ada yang merasa dia yang lebih rohani, harus bersabar. Amin. Amin. Janganlah, Bu, aku yang lebih rohani, kamu nggak ngerti apa-apa. Jangan. Itu di mana? Galatia pasal 6. Coba dibaca. Naik saksi. Ayo, siapa yang baca? Jangan aku dulu. Ya. Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Ya. Saling membantulah kamu, Amin. saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, sudah cukup dulu. Sampai di situ itu sudah lain tema lagi. Ya, ini saudara-saudara. Jadi kita semua saling membangunlah. Tanggal 1 bulan 1 21. Jadi 1121 ini hari ini. Haleluya saudara. Saling membangun. Tuhan aja kepada kita begitu kok, ya kan? Tidak ada main paksa. Ya Tuhan tolong kita. Ya. Saudaraku, semua pasti indah. Tidak ada yang mustahil. Jadi mari tahun 2021 adalah tahun kesaksian semakin indah. Karena sudah ada Yesus dan Immanuel. Kita sudah semakin dilengkapi dari tiang awan, tiang api yang belum ada pondasi. Karena Tuhan itu mau di mana saja boleh, tapi dia harus sampai Immanuel, dirikan rumah Tuhan. Baru nanti ya tiang awan,
tiang api yang ada di atas tabut dalam rumah Tuhan. Itulah yang terus dipakai, yang sampai di tanah kanan. Jadi pengertian kita yang sudah mengerti keselamatan, bimbingan Tuhan sampai kepada kesempurnaan, siap bagi hari kedatangan Tuhan, kita mengikut Dia. Seperti itu pengikutan kita. Di sini diberkati, sampai ke surga diberkati. Mari kita datang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita nyanyikan nyanyian.